Begini kata Erick Thohir, setelah PSSI resmi umumkan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Skuad mewah John Hartman siap dipanggil dan berkumpul dalam waktu dekat menjelang pertandingan debutnya bersama Timnas Indonesia. Sosok John Hartman harus putar otak apabila Timnas Indonesia masuk pot keempat di drawing Piala Asia 2027 nanti. Pemain andalan Timnas Indonesia kini borong tempat di Best 11 Asia yang sejajar dengan pemain Timnas Jepang dan juga Korea Selatan. Miliano Jonatas langsung beri pengakuan begini soal skuad Garuda yang harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia 2026 ini. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. John Hartman kini resmi diumumkan menjadi pelatih Timnas Indonesia. Kepastian itu dikonfirmasi langsung dari halaman resmi PSSI. Dalam hal ini PSSI mengikat John Hartman dengan kontrak 2+2 tahun. Di skuad Garuda nanti John Hartman akan menangani 2 tim sekaligus, yaitu Timnas Senior dan Timnas Indonesia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa penunjukan ini menjadi era baru bagi sepak bola Indonesia. Ini adalah momen di mana PSSI dan sepak bola Indonesia masuk ke era baru, ujar Erick Thohir dikutip dari Kita Garuda. Ditangani pelatih level lolos ke Piala Dunia, imbuh sang ketua umum. Ya, di sisi lain, sang pelatih pun kini akhirnya angkat suara setelah diumumkan sebagai pelatih tim merah putih, di mana ia mengungkapkan alasannya mengapa memilih untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia. Ini tentang menemukan proyek yang tepat, satu yang bisa merasakan passion dan intensitas supporter dan para penggemar. Yang saya lihat adalah bakat-bakatnya ada di sana. Rasanya sangat mirip dengan Kanada. Indonesia adalah negara yang besar, banyak potensi dengan pemain lokal, tetapi juga kemampuan untuk merekrut pemain berpaspor ganda yang sudah mereka mulai dalam perjalanan itu, tutur sang pelatih melalui media di Canadian Press. Setelah menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia, event terdekat yang akan dijalani John Hartman bersama skuad Garuda adalah FIFA Series pada Maret mendatang. Sejauh ini sudah ada 2 lawan yang akan melawat ke Indonesia pada FIFA Series ini, yaitu Timnas Tahiti dan juga Saint Kitts and Nevis. Secara ranking FIFA, Timnas Indonesia lebih tinggi daripada 2 calon lawan mereka, di mana Timnas Indonesia kini menempati peringkat ke-122 dunia, sedangkan Saint Kitts and Nevis berada di peringkat ke-154 dan Tahiti ada di peringkat ke-157. Di saat Timnas Indonesia rontok di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia kemarin, sosok Patrick Kluivert sebelumnya memanggil 28 pemain. Dari 28 pemain itu tidak terdapat beberapa nama beken yang sejatinya dapat dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia. Space 11 memprediksi sosok John Hartman akan memanggil lagi 5 pemain diaspora yang sebelumnya absen membela Timnas Indonesia di beberapa laga terakhir, seperti Emil Audero, Iver Jenner, Marcelino Ferdinand, Adrian Wibowo, dan juga Asnawi Mangkualam. Emil Audero absen pada Oktober kemarin karena mengalami cedera tangan. Jika dalam kondisi bugar, maka Emil Audero merupakan pilihan terbaik untuk mengawal gawang Timnas Indonesia. Sementara Iver Jenner dan Marcelino Ferdinand dapat diandalkan untuk mengisi lini tengah Timnas Indonesia, di mana keduanya terbukti membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana dengan Adrian Wibowo? Ya, winger 20 tahun ini dapat dijadikan opsi untuk menambah kedalaman di lini depan Timnas Indonesia nantinya. Namun di era Patrick Kluivert, tenaga sosok Asnawi Mangkualam sama sekali tidak diandalkan. Melihat konsistensi performa yang ditunjukkan bersama Port FC, Asnawi Mangkualam layak dipanggil kembali ke Timnas Indonesia, setidaknya sebagai pelapis, di mana Asnawi Mangkualam dapat bermain sama baiknya, entah sebagai fullback atau wingback kanan maupun kiri. Ya, dalam hal ini menarik menantikan hasil racikan John Hartman bersama Timnas Indonesia. Maka agenda terdekat sebelum memulai agenda di ajang FIFA Series ini tentu adalah pemanggilan pemain yang dipilih oleh John Hartman, lalu kemudian pemusatan latihan sebagai persiapan awal sebelum nantinya bertanding di ajang FIFA Series yang juga merupakan laga debut bagi John Hartman sebagai pelatih.
Sosok John Hartman kini akan segera dijadwalkan memulai persiapan menuju Piala Asia 2027 bersama skuad Garuda. Hal itu dengan target jelas dari PSSI, yaitu menembus babak perempat final. Namun sekarang, yang menjadi pertanyaan, sanggupkah John Hartman meloloskan timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia bermodalkan pemain saat ini? Iya, jika melihat keberhasilan Coach Shin Tae-yong yang meloloskan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia edisi sebelumnya tanpa Jay Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdong, Ole Romeni dan lain-lain, maka John Hartman seharusnya bisa mencapai target dari PSSI tersebut. Ya, drawing Piala Asia 2027 rencananya digelar di Arab Saudi pada 11 April mendatang. Rencananya ada 24 negara yang akan ambil bagian di Piala Asia nanti. Sejauh ini, sudah ada 20 negara yang lolos ke Piala Asia 2027. Hal itu berarti, masih ada 4 slot tersisa yang diperebutkan oleh sejumlah negara. Sesuai regulasi, 24 negara dibagi ke dalam 4 pot drawing, yang mana masing-masing potnya berisikan 6 negara. Jika melihat ranking FIFA saat ini, maka sulit bagi timnas Indonesia untuk beranjak dari pot keempat, sebab timnas Indonesia harus naik ke peringkat ke-103 dunia, menggeser Kirgistan, sesuatu yang mustahil dilakukan. Dibilang mustahil karena timnas Indonesia hanya memiliki satu FIFA Matchday untuk naik peringkat ke-103 dunia, yaitu di FIFA Series pada Maret mendatang. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat ke-122 dunia. Maka, berikut prediksi pembagian pot drawing Piala Asia 2027 nanti. Di pot pertama ada Arab Saudi sebagai tim tuan rumah, Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, dan Uzbekistan. Di pot kedua diprediksi akan ada Qatar, Irak, Yordania, Uni Emirat Arab, Oman, dan juga Suriah. Di pot ketiga ada Bahrain, Cina, Palestina, Thailand, Tajikistan, dan juga Kirgistan. Di pot keempat diprediksi akan ada Vietnam, Lebanon, Korea Utara, Indonesia, Kuwait, dan juga Singapura. Kegagalan menyakitkan timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia kini menyisakan luka mendalam bagi para pemain. Tidak terkecuali bagi winger andalan, yaitu Miliano Jonathan. Ia secara terbuka mencurahkan isi hatinya, menggambarkan betapa hancurnya suasana di ruang ganti setelah mimpi terbesar mereka pupus. Langkah skuad Garuda yang begitu menjanjikan harus terhenti di putaran keempat setelah menelan 2 kekalahan dari Arab Saudi dan juga Irak. Bagi Miliano, kekecewaan ini memicu sebuah refleksi personal yang menghantui, di mana ia dan rekan-rekannya terus memutar ulang momen-momen di lapangan, mencari apa yang seharusnya bisa mereka lakukan dengan lebih baik. Semua orang benar-benar kecewa. Kamu mulai memikirkan momen-momen seperti apa yang bisa aku lakukan lebih baik untuk membantu tim, dan rasanya sangat menyedihkan, kata Miliano Jonathan. Ya, di tengah suasana yang begitu muram, sang kapten, yaitu Jay Itzes, mencoba untuk mengangkat kembali moral timnya. Namun menurut Miliano, nasi sudah menjadi bubur. Kata-kata penyemangat seolah tak mampu lagi mengobati luka yang begitu dalam. Tentu saja, kapten atau pelatih mengatakan beberapa hal. Tapi ya, sudah terlambat. Jelas Miliano Jonathan sungguh disayangkan. Semua orang merasa sangat sedih. Ujarnya menambahkan, ya, Miliano sadar bahwa kegagalan ini bukan hanya pukulan bagi para pemain muda, seperti dirinya yang masih punya kesempatan di masa depan, di mana hal ini adalah akhir dari sebuah mimpi bagi beberapa pemain senior yang mungkin tidak akan lagi mendapatkan kesempatan serupa. Selain itu, ia juga sangat memahami betapa hancurnya perasaan para supporter yang telah menaruh harapan begitu besar, terutama setelah serangkaian hasil minor di bawah era Patrick Kluivert. Jujur saja, dia sebenarnya cukup tenang tentang hal itu. Tapi semua orang lain benar-benar hancur. Dan siapa tahu, mungkin beberapa tahun lagi kita akan mendapat kesempatan lain. Tetap saja, ini pukulan berat bagi semua orang dan terutama bagi para pendukung, tutur Miliano. Kabar membanggakan kini datang dari 3 pemain timnas Indonesia, yaitu Emil Audero, Calvin Verdong, dan Jay Itzes, di mana ketiganya sukses mencatatkan prestasi gemilang di level Asia. 3 pemain yang menjadi andalan di lini pertahanan skuad Garuda ini kini masuk ke dalam daftar Asian Best 11 2025 yang dirilis media sepak bola ternama, yaitu Goalpost Asia. Goalpost Asia sendiri merilis susunan starting 11 terbaik pemain Asia di sepanjang tahun 2020 kemarin. Yang membuat bangga, di daftar tersebut ada nama Emil Audero, Calvin Verdong, dan juga Jay Itzes yang sejajar dengan pemain top dari Jepang dan Korea Selatan. Masuknya 3 pemain Indonesia ini menjadi bukti kalau performa mereka di sepanjang tahun lalu benar-benar menonjol, terutama di level klub masing-masing. Walaupun timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, namun kualitas individu para pemainnya tetap diakui di level Asia. Berdasarkan penilaian Goalpost Asia, Emil Audero, Calvin Verdong, dan juga Jay Itzes dinilai paling konsisten dan punya peran besar di timnya masing-masing. Bahkan, mereka disandingkan dengan nama-nama besar Asia seperti Takumi Minamino dan Son Heung-min. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.